Bapak Kepala SDN Pantai Bahagia 02, yaitu Bapak Haji Abdul Muhyin SPD, SD. Yang terhormat calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Dhani SPDSD. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Guru yang saya hormati, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka seminar budaya positif calon guru penggerak. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan dari bahan junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga hari akhir. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Dengan pembacaan suratul Fatihah, semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi walikulinya tilusulihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara yang kedua, yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Pantai Bahagia 02, yaitu Bapak Haji Abdul Muhyin. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak pada SPDSD, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan, syukur alhamdulillah siang ini kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 8. Saya merasa bangga dan bersyukur di antara kita ada yang ikut dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya salah satu dari rekan kita dalam program calon guru penggerak ini, maka akan bertambah wawasan kita dalam hal dunia pendidikan. Dalam hal ini saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang kebetulan belum mendapat kesempatan untuk menjadi guru penggerak, mari kita belajar bersama apa yang positif dari kegiatan ini kita ambil, kita contoh selanjutnya untuk dasar pengetahuan tambahan kita dan sebagai referensi dalam hal pengambilan keputusan dan program-program kita sebagai guru di kelas untuk menjadikan kualitas pendidikan daripada sekolah kita khususnya menjadi lebih bagus lagi. Saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian serius dalam hal pelaksanaan kegiatan program calon guru penggerak yang dalam hal ini Pak Dhani sebagai calon guru penggerak di sekolah kita. Pastinya ada yang lebih daripada program ini. Untuk itu kelebihan-kelebihan apa yang ada dalam kegiatan ini, mari kita sama-sama pelajari, kita simak, lalu kita laksanakan di kelas kita masing-masing nanti. Mudah-mudahan
kegiatan ini dapat berjalan dengan mulus, lancar sebagaimana yang kita harapkan dari awal sampai akhir. Kita dukung kegiatan yang sudah berjalan sejak bulan Mei. Insya Allah pada ini akan selesai bulan Desember. Harapan saya tentunya besar dalam program ini untuk perubahan positif di sekolah kita. Demikian, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan diucapkan. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan seminar budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak dari SPDSI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semangat pagi. Iya. Walaupun sudah sore, tapi semangatnya semangat pagi. Jadi bukan selamat pagi, tetapi semangat pagi. Saya ulangi lagi, semangat pagi. Iya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri seminar budaya positif dalam rangka kegiatan calon guru penggerak angkatan 8, dan insya Allah angkatan 8 ini kegiatannya sampai dengan bulan Desember nanti. Doakan saya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dalam melakukan kegiatan ini sehingga bisa lulus dengan predikat yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja, saya bukan menggurui, saya hanya ingin share, saya hanya ingin berbagi materi apa yang saya dapatkan dari kegiatan saya selama ini, yaitu tentang budaya positif. Ya. Budaya positif di dalamnya ada 8 konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, kemudian yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, konsep inti ini akan kita pelajari hari ini dan kita akan bahas, kita akan diskusikan bersama-sama. Nanti bisa jadi setelah diskusi ini kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Baik, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Di sini isinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya mandiri. Kemudian Gotong royong, ya, gotong royong, benalar kritis, kemudian kreatif. Itu adalah
profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita juga mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Di sana ada Usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk menuju tujuan belajar mendidik murid. Iya, jadi usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar individu murid. Ya. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini kita fokus pada tentang budaya positif. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Bapak dan Ibu sekalian, ilusi ini adalah impian, bayangan kita, angan-angan kita bahwa kita bisa mengontrol murid. Seperti itu kan yang kita bayangkan. Misalnya murid kelas 1 kita minta untuk belajar menghitung, dan dia harus menghitung dengan cara yang kita ajarkan. Ilusi kita seperti itu, bayangan kita seperti itu. Tetapi murid itu tidak semuanya sama. Mereka mempunyai cara sendiri dalam menemukan cara belajar mereka. Kita tidak bisa mengontrol murid kita secara keseluruhan. Ada lagi misalnya bahwa anak itu harus menuruti aturan-aturan yang kita buat. Itu ilusi kita, ilusi kita, bayangan kita seperti itu. Dan kita berharap anak itu semua mengikuti apa aturan yang kita buat. Tetapi pada kenyataannya ada saja anak yang tidak mengikuti aturan yang kita buat. Nanti kita akan mempelajari tentang kontrol guru. Ada 5 kontrol guru. Ini kita berilusi dulu. Kita bermimpi, kita beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid secara keseluruhan. Ketika masuk kelas, anak semuanya masuk kelas. Kita akan belajar matematika. Tetapi pada kenyataannya ada anak yang tidak senang dengan pelajaran matematika, dan kita tidak bisa memaksakannya. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita menganggap kalau kita berikan kritik, kita berikan saran, anak itu akan kuat karakternya. Tetapi pada kenyataannya ada saja anak yang tidak mau menuruti kritik dan saran yang kita berikan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita membayangkan bahwa hal-hal yang positif kita sampaikan itu akan bermanfaat bagi mereka. Tetapi nanti pada kenyataannya ada anak yang tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru sudah dewasa, sementara anak-anak didik kita itu kan usianya dari 6 tahun sampai dengan 10-11 tahun. Kita beranggapan dia harus ikut apa yang kita lakukan. Itu harapan kita seperti itu ya, ilusi kita seperti itu. Tetapi pada dasarnya anak itu mempunyai kodrat. Tugas kita hanya menebalkan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dimaksud dengan kodrat alam? Kodrat alam itu anak memiliki watak sejak lahir. Ada yang sudah pintar memang dari lahirnya. Kita hanya menebalkan ibarat garis, kita hanya menebalkan saja. Ada juga anak yang nakal, memang bukan kodratnya, kodrat alam seperti itu. Tugas kita hanya mengarahkan, ya. Ibarat garis kita hanya menebalkan. Nah, dalam mengarahkan itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru seperti petani. Guru seperti petani. Petani yang menanam padi, kapan memberi pupuk kita harus tahu. Kapan memberi insektisida bila terkena hama harus tepat kita berikan. Apa yang dibutuhkan oleh padi itu supaya tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan murid kita.
Kita diharapkan seperti itu. Kita tahu betul apa kebutuhan daripada murid kita. Jadi pada dasarnya anak itu tidak bisa kita paksa untuk menuruti apa yang kita inginkan. Nah, ini paradigma stimulus respon dikaitkan dengan pendekatan teori kontrol, ya. Jadi di sana sudah jelas. Yang pertama, realitas, ya. Kebutuhan kita sama. Kita menganggap seperti itu, bahwa realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita menganggap baik misalnya dengan melaksanakan upacara bendera, tetapi ada anak yang menganggap itu tidak baik. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita baca lebih lanjut. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak yang nakal, anak yang baik itu ada tujuannya sebenarnya. Tinggal kita memanfaatkan bagaimana memanage anak yang nakal itu supaya ke arah yang positif. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi anak-anak itu seperti itu. Jadi anak-anak itu jangan kita bebani dengan aturan-aturan, kita bebani dengan hukuman-hukuman, tetapi tidak ada motivasi dalam dirinya untuk mengontrol diri dia sendiri. Karena hukuman itu sifatnya hanya sementara. Sementara kalau motivasi dari dalam diri itu berlaku seterusnya. Jadi bagaimana cara kita menggugah perasaan anak murid kita supaya dia mempunyai motivasi yang baik untuk mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain menurut teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jawabannya kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Win-win solution. Seperti apa? Kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, kita awali dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kita kadang suka salah mengartikan disiplin. Disiplin itu berarti taat terhadap aturan. Ya, kalau bahasa agamanya melaksanakan segala perintahnya, menjauhi semua larangannya. Begitu juga anak-anak di sekolah mengikuti tata tertib yang ada di sekolah, itu termasuk disiplin. Kita beranggapan seperti itu. Padahal disiplin sebenarnya adalah belajar. Bagaimana kita membelajarkan, memberikan pemahaman kepada murid-murid kita supaya mereka mempunyai motivasi di dirinya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi intinya kita memberikan pemahaman kepada murid-murid kita supaya ada kesadaran diri sendiri. Ya. Hukuman apapun yang kita berikan, kalau tidak ada kesadaran maka dia akan mengulang lagi. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Reward, ancaman, hukuman
itu adalah kesadaran yang datang dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Anak itu akan mau belajar dengan rajin apabila dikasih penghargaan. Tujuannya adalah ingin mendapatkan penghargaan, bukan kesadaran dari dia sendiri supaya dia pintar. Kemudian dihukum, dia misalnya harus datang pagi, karena kalau nggak datang pagi nanti dihukum tidak boleh masuk kelas. Seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Perubahan yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik. Ya, maksudnya motivasi dari dalam diri sendiri. Jangan dia mau mungut sampah kalau dia ancam, awas kalau mau sampah nanti ibu hukum. Berarti itu belum ada kesadaran di diri sendiri. Masih dalam dari luar ekstrim. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada 3 institusi atau 3 organisasi yang sudah diakui oleh Kemendikbudristek, yaitu Profil Belajar Pancasila, kemudian Ibu Primary Years Program atau disingkat PYP, kemudian Keterampilan Hidup atau Life Skill. Ini nama organisasi. Nah, nilai-nilai yang sudah disepakati dari 3 organisasi ini dari Profil Pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kemarin kita jadikan visi sekolah kita. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Ini nilai-nilai kebajikan menurut Profil Pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya menurut PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan menurut PYP. PYP itu Primary Years Program. Selanjutnya, menurut Keterampilan Hidup atau Life Skill, yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi itu nilai-nilai kebajikan. Apa kaitannya dengan disiplin? Kita menerapkan disiplin, nanti yang akan kita ubah menjadi keyakinan keras, harus memperhatikan ini. Harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Beriman dan bertakwa, kita memberikan aturan bahwa setelah pembelajaran selesai diadakan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Berarti ini sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila pada poin beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian dengan sholat berjamaah kita harapkan anak itu taat terhadap agamanya dan bisa menerapkan seluruh ajaran agamanya yang pada akhirnya akan menjadi berakhlak mulia sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Banyak contoh-contoh lain. Berkebinekaan global. Bineka ini kan artinya bermacam-macam ya. Global itu menyeluruh. Jadi di sekolah kita itu kan anak-anak itu terlahir dari bermacam-macam latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada keluarga yang ekonominya mapan, ada dari keluarga yang ekonomi sedang, ada yang dari ekonomi tidak mampu. Nah, dalam pembelajaran kita tidak boleh membeda-bedakan mana si kaya dan mana si miskin. Makanya saya sangat setuju sekali apabila dalam berpakaian seragam itu disamakan, contohnya seperti sepatu.
Sepatu itu harus berwarna hitam. Dan kalau boleh kita sebut merek, misalnya merek NB, karena harganya sama, nggak apa-apa. Itu dalam rangka menunjukkan kebinekaan global, supaya tidak ada diskriminasi. Nanti kalau kita bebaskan anak-anak memakai sepatu, yang orang kaya pasti akan membelikan anaknya sepatu yang terbaik, yang terbagus, yang harganya mahal. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang ekonominya kurang mampu, anak-anak yang tergolong miskin? Kemudian kita lanjutkan, ini nilai-nilai kebajikan dari 3 organisasi. Kita lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau dulu kita mengenal istilah sandang, pangan, papan. Sekarang ditambah. Sandang itu berarti kan pakaian ya. Pangan itu berarti makanan. Papan itu berarti kan tempat tinggal. Sekarang ditambah dengan keamanan dan kesehatan. Supaya kita bisa berlangsung hidup, maka yang ini harus dipenuhi. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, setelah ini terpenuhi, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa unsurnya? Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita hidup di masyarakat itu selain sebagai makhluk individual, kita juga sebagai makhluk sosial. Makhluk individual, pertanggungan jawab kita hanya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, itu adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan. Kemudian sebagai makhluk sosial, kita hidup tak akan bisa sendirian. Pasti kita hidup berkelompok atau bermasyarakat. Nah, di masyarakat ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima atau dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Begitu juga di sekolah. Ya, di sekolah juga kita seperti itu. Kita bergaul, ada rasa diterima, dipedulikan, saling berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok ini. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Tapi ini sifatnya tambahan. Yang paling utama ini yang pertama tadi. Yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Apa unsurnya? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi orang itu cenderung bebas sebenarnya. Ya. Orang itu cenderung ingin bebas. Tetapi karena kita hidup berkelompok, kita ingin diterima oleh kelompok kita ingin kerjasama menjadi bagian dari kelompok kita, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesenangan. Apa unsurnya? Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu adalah unsur kesenangan. Ya. Kalau kita kembalikan kepada kebutuhan, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok, jadi sandang, mangan, papan. Kemudian kebutuhan sekunder
Iya. Apa aja kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manakala kebutuhan pokok sudah terpenuhi, kendaraan. Ya, kita butuh kebutuhan sekunder untuk dapat sampai ke sekolah, kita harus mempunyai kendaraan. Iya, HP sekarang jadi kebutuhan. Kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang istimewa. Kita sudah memenuhi kebutuhan primer, sekunder, sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, kendaraan sudah ada. Kita butuh kebutuhan yang sifatnya tambahan atau istimewa. Apa contohnya? Rekreasi, jalan-jalan. Iya, tersier. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi ini dibagi ke dalam dua macam. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi yang datangnya dari luar. Sementara motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada motivasi kita menjadi orang yang baik supaya kita dihargai dan dipercaya. Itu harus dari diri sendiri. Selanjutnya, di dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari ini. Baik kehidupan di masyarakat, terlebih dunia pendidikan adalah kehidupan di lingkungan sekolah. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, kemudian yang ketiga restitusi. Ya, apa itu hukuman? Hukuman tidak terencana, tiba-tiba, spontan datangnya. Begitu lagi proses belajar mengajar, ada anak yang bercanda, itu kan tidak direncanakan. Kemudian kita menegur, ya, dengan cara memanggil ke depan. Coba yang bercanda maju ke depan, angkat kakinya sebelah, pegang tangannya pegang telinganya. Itu adalah hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana, datangnya tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kan hukuman itu kita nggak ngobrol lagi dengan murid. Nanti kalau kamu bercanda, bapak panggil ke depan, sudah angkat kaki. Ya, nggak bercanda. Iya, udah kasih tahu duluan. Kemudian bersifat satu arah. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Ya. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Bisa ini tata tertib. Tata tertib kan sudah kita rencanakan, sudah kita sepakati. Ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yaitu sifat manusia itu ingin bebas. Murid-murid itu ingin bebas. Mereka tidak nyaman dengan adanya aturan. Misalnya harus sholat di rumah berjamaah. Ada aja orang yang bolos tidak mau ikut sholat. Ya. Nah, bagaimana cara kita menggugah supaya mereka ada motivasi dari diri sendiri, menyadari bahwa itu adalah kewajiban. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini aturan. Sekolah kita sudah menetapkan aturan, harus sholat zuhur berjamaah. Kenapa kamu tidak sholat? Tidak mau kena, Pak. Kenapa tidak mau kena? Lupa, Pak. Kenapa lupa? Saya tidurnya kemalaman sehingga nggak siap untuk berangkat ke sekolah pagi-paginya dan lupa membawa mukena dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Yang diharapkan kita sebagai guru ini yang paling baik adalah menerapkan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid kita panggil, kita tanyakan, misalnya anak itu membuang sampah. Sementara kita sudah buat keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Dia membuang sampah tidak pada tempatnya. Kita tanyakan, kenapa kamu membuang sampah tidak pada tempatnya? Saya lupa, Pak. Tempat sampahnya jauh, Pak, misalnya. Iya.
Kemudian untuk memperbaiki dirinya sendiri, kita tanya apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak membuang sampah lagi, membuang sampah sembarangan lagi. Supaya muncul kata-kata itu dari diri sendiri, supaya mereka ingat, supaya ada motivasi dari diri sendiri. Nanti akan saya tayangkan video bagaimana posisi kita, apakah kita sudah menerapkan restitusi atau belum. Nah, ini 5 posisi kontrol guru ya. Jadi kita sebagai pendidik ini nanti kita berada di mana? Apakah kita sebagai penghukum, atau kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau sebagai manajer ya. Nah, di sini ada kasus ya. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya pada saat upacara bendera kita wajibkan memakai topi dan sepatu. Ada anak yang tidak memakai topi dan tidak memakai sepatu, pakai sandal misalnya. Ketika kita posisi sebagai penghukum, maka kita akan berkata hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Kemudian kalau kita berkata berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini posisi kita adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita menggugah murid kita supaya mereka menyadari bahwa mereka itu bersalah. Selanjutnya kita akan berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini lebih kepada teman. Ketika kita berkata seperti ini, maka posisi kita adalah sebagai teman. Kemudian selanjutnya, ketika kita berkata kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah posisi kita sebagai pemantau. Nanti akan kita bandingkan mana yang paling baik posisi kita. Tadi kan ada 5 ya, ada 5 posisi kontrol kita. Kemudian yang terakhir kita berkata seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau kita berkata seperti ini, maka posisi kita adalah sebagai manajer. Mana yang lebih baik? Apakah sebagai penghukum? Apa pembuat merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Atau sebagai manajer? Semuanya. Iya, yang terbaik adalah sebagai manajer. Ya. Tapi pada kenyataannya kita berada di posisi itu semua. Kita juga sebagai penghukum, kita juga sebagai teman, kita juga sebagai pemberi rasa bersalah. Kemudian kita juga sebagai pemantau, kita juga sebagai manajer. Ya. Bisa kita terapkan semuanya tergantung situasi dan kondisi. Nah, dari paparan itu, mari kita diskusikan pernyataan berikut. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa kita? Ketika kita mengatakan ada anak yang melanggar keyakinan kelas atau melanggar aturan, kita berkata kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang keempat tadi Membuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Selanjutnya, ketika kita berkata ayolah lakukan
sebagai teman. Iya. Ketika kita berkata kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai pemantau. Kaitannya dengan aturan. Kalau pemantau itu pasti mengaitkan dengan aturan. Ya. Baik, bagus, semuanya sudah mengetahui posisi kontrol masing-masing. Nah, mari kita saksikan. Ya. Oh iya, iya. Mari kita saksikan video 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi penghukum. Oh, bener kan? Oh, bunyinya Susi. Musik nggak sih? Di laptopnya disuarain Pak. Kemarinnya ya, kemarin ya. Kenapa dulu? Bapak Ibu, kita saksikan video tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai posisi penghukum. Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lewat Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Ya, Bapak Ibu, itu jika posisi kita sebagai penghukum. Jadi tidak memberi kesempatan pada murid kita untuk memberikan alasan kenapa dia terlambat. Intinya terlambat sudah dihukum. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua yaitu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin usaha lagi nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya.
itu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah kemudian meminta maaf. Tapi lagi-lagi dia belum menanyakan kenapa dia bisa terlambat ke sekolah. Selanjutnya posisi sebagai teman. Ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu. Ngomongin saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya ada larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang bangun bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Ya ada orang yang bikin senang ibu. Baliknya bisa? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, apa yang beda dari video sebelumnya? Iya, dia sudah menanyakan alasan kenapa dia datang terlambat. Ya. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam posisi sebagai pemantau itu selalu mengaitkan dengan aturan. Aturan masuknya jam 7 tepat, tapi dia baru sampai jam 7.20. Maka di jam istirahat dia tidak boleh keluar sampai 20 menit untuk mengerjakan tugas-tugas tambahan. Pada saat dia ketinggalan tuh mengerjakan tugas sehingga dikasih tambahan. Yang lain istirahat dia di dalam kelas. Selanjutnya posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai sealarm kapan nih, Aren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Aren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Aren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Aren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Ren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, pada posisi sebagai manajer semuanya sudah muncul ya, mengaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian membuat komitmen tentang aturan dan motivasi, menggali motivasi dari diri murid itu supaya komitmen dalam bangun pagi dan tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Jadi sebaiknya posisi kita adalah sebagai manajer. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kira-kira? Ya, silakan Pak Taufik. Kalau peraturan kelas itu yang dibuat adalah dari guru. Sementara kalau keyakinan kelas dikembalikan kepada keinginan anak didik. Iya, bagus sekali jawaban Pak Taufik, kita berikan terus. Iya. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas bisa jadi yang membuat hanya gurunya saja. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah yang membuat dari murid-murid yang ada di kelas itu. Dari keyakinan kelas nanti menjadi keyakinan sekolah. Seperti kelas 6A tadi sudah membuat keyakinan kelas. Kata-katanya banyak membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh membuang sampah. Nah, kita dalam membuat suatu keyakinan kelas jangan menggunakan kalimat negatif. Dari anak nggak apa-apa. Anak menulis kalimat negatif, tapi nanti setelah jadi kita ubah. Contohnya, tidak boleh bercanda. Kita ubah menjadi belajar yang tertib. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuanglah sampah pada tempatnya. Ya. Apalagi contohnya, tidak boleh makan di kelas pada saat jam istirahat. Di sini pada jam istirahat makan di luar kelas. Tidak boleh ngantuk. Tadi ada yang nulis begitu. Belajar dengan semangat kita ubah. Ya. Seperti itu ya. Intinya kita tidak menggunakan kalimat negatif. Kalau muncul kalimat negatif, maka kita ubah menjadi kalimat positif. Kita lanjutkan. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Jadi yang diharapkan dengan dia yang membuat aturan itu, ya, kalau kita bicara terkait dengan aturan, maka dia akan ingat. Nomor 1 saya itu yang bikin tuh membuang sampah pada tempatnya, maka dia akan ingat selalu untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk mematuhi apa yang dia buat. Harapannya seperti itu, muncul motivasi dari diri sendiri. Selanjutnya, nah ini tadi saya coba untuk membuat video tentang apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah aturan yang kamu buat sendiri berdasarkan pendapat kamu. Nanti kamu tuliskan pada kertas isi note yang Bapak sudah siapkan.
tuliskan menurut kamu ya, menurut pendapat kamu. Silakan kamu tuliskan, jangan menurut orang lain, tapi menurut diri sendiri. Karena apa? Karena itu akan kamu laksanakan sendiri. Ya, misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu kamu yang buat, kamu yang melaksanakan. Jadi tidak menunggu perintah dari guru. Ya, atas kesadaran diri sendiri. Sudah paham ya? Baik, Bapak akan membagikan kertas CV-nya. Ini kertasnya silakan dibagikan ke temannya. Kalau belakang ini juga sama kertas CV-nya. Nah, kamu tulis paling sedikit 1 keyakinan kelas. Bagaimana Pak? Kalau 2 boleh nggak? Boleh. Ya, kalau kamu mau tulis 2 boleh. Saya mau tulis 1 aja Pak, nggak apa-apa, boleh. Ya, silakan ditulis. Nanti setelah selesai ditulis, kamu tempel ini. Bebas kemana aja tempelnya, yang penting tempelnya di papan tulis. Ya. Silakan ditulis tulisannya yang rapi supaya terbaca dengan jelas. Oke, kalau kita semua boleh Pak? Cepat aja ya. Cepat. Ini anak langsung menempel sticky note yang sudah ditulis. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jika telah buang sampah pada tempatnya, disiplin. Belajar dengan dia. Kemudian melaksanakan tiga kelas. Kemudian melaksanakan tiga kelas harus kamu yang mengerjakan. Tidak makan di kelas, makan di luar kelas. Kemudian disiplin. Tiga kelas, melaksanakan tiga kelas. Mendengarkan guru yang sedang menerangkan depan ya, tidak usah koyong, tidak boleh tidur di kelas, jangan mencoret meja, jangan bercanda di kelas. Kemudian mengelak kaca. Nah, dari pendapat-pendapat itu kita akan simpulkan yang pertama. Kita bercepat aja ya. Kita bercepat. Ya, intinya setelah dituliskan jadilah seperti yang ini, ada 10 keyakinan kelas. Ya, diharapkan nanti di kelas masing-masing membuat keyakinan kelas sesuai dengan bahasa mereka, Siap. supaya mereka memahami apa yang mereka tuliskan dan mereka baca, kemudian mereka laksanakan. Artinya berarti terinspirasi dari diri sendiri. Iya, jadi diri sendiri. Iya. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang sama. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini contohnya. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita berkata kepada murid kita, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan ketika dia melakukan kesalahan. Itu tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita membenarkan tindakan yang salah, tetapi tindakan itu benar nggak dia yang melakukan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Jadi misalnya ada anak yang diganggu oleh temannya, diajak metik buah mangga orang. Ya. Diajak metik buah mangga orang. Kemudian anak itu nggak mau. Karena anak itu nggak mau, akhirnya dia berantem tuh sama temannya. Dia golat sama temannya. Dia mempertahankan prinsipnya. Kalau dia itu tidak mau melakukan, tetapi karena dia kalah, misalnya dia kalah, dia intimidasi, akhirnya dia mengikuti kemauan dari temannya. Nah itu perlu kita validasi. Ya, next. Ya, selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah yang tadi sudah dibuat, ya. Yang tadi sudah dibuat bersama-sama berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan. Dia kan sudah menulis keyakinan kelasnya. Pasti dia ingat. Ketika dia melanggar keyakinan yang sudah ditulis, maka dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Seperti posisi kita tadi sebagai manajer. Kita berikan kesempatan dia untuk memperbaiki diri. Ya, selanjutnya. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kasusnya murid membuang sampah sembarangan. Ini berupa video, silakan klik lagi. Nah, ini ada videonya. Nah, ini ada deskripsinya, saya cantumkan di sini untuk memperjelas. Karena memang videonya sebenarnya agak kurang jelas, jadi saya tampilkan narasinya. Nah, ini videonya. Bahasa membuang sampah sembarangan, benar tempat sampah. Ya, kemudian panggil. Ini menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan kelas. Apakah aktornya tidak ada yang lain? Intinya dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian akan melaksanakan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lanjutkan. Ya. Ya, ini kasusnya kedua. Ya, kasusnya kedua, murid tidak ikut sholat zuhur berjamaah. Sana ada narasinya. Ini anak perempuan, si Amel. Tapi kalau itu mah biasanya nggak terlalu sulit banget.
kira aku ya kamu jadi Ya, saya rasa cukup ya. Intinya kita lagi-lagi menanyakan alasan dan selanjutnya menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar, lalu bagaimana cara dia untuk memperbaikinya. Nah, yang penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut BSN Badan Standar Nasional Pendidikan. Ya, selanjutnya, ya terima kasih. Jadilah guru penggerak yang selalu bergerak dan mengelola. Dari saya sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC untuk menutup acara. Terima kasih. Demikianlah tadi seminar yang telah disampaikan oleh Bapak dari SPDSD sebagai calon guru penggerak. Dengan demikianlah maka berakhirlah acara seminar kita pada siang menjelang sore hari ini. Oleh karena itu, mari